Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda dengan NIM 2105015011017 dari kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang berpidato. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar apa itu pidato, bahkan mungkin teman-teman pernah melihat secara langsung orang berpidato. Untuk lebih jelasnya, saya akan membawakan sebuah materi tentang berpidato. Jadi yang pertama, pengertian pidato. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak umum. Nah, secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, itu merupakan pengertian dari pidato. Sekarang kita akan mengetahui apa tujuan dari pidato. Tujuan dari berpidato ada 4. Yang pertama, informatif. Informatif merupakan memberikan pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang kedua, argumentatif, yaitu meyakinkan pendengar. Yang ketiga, rekreatif, atau membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Yang keempat, persuasif. Tujuan ini memberikan pengaruh kepada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orang yang sedang berpidato. Nah, itu merupakan tujuan dari pidato. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari pidato, sekarang kita akan mengetahui apa saja macam-macam pidato. Nah, ada 4 macam berpidato. Yang pertama, pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan ini dapat berupa pidato kepala negara di depan DPR, MPR, atau pidato resmi kepala negara. Yang kedua, pidato pengukuhan. Pidato ini diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Yang ketiga, pidato radio. Pidato ini diucapkan atau disiarkan melalui radio. Dan yang keempat, pidato televisi. Pidato ini diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Nah, itulah tadi macam-macam dari pidato. Sekarang kita akan mengetahui apa saja struktur dari teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan rasa syukur, dan pengantar ke topik utama. Nah, dalam pembukaan terdapat 5 unsur salam pembuka. Yang pertama, merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau sesuai dengan bantuan visual. Yang kedua, hubungan dengan penonton dan audiensi. Yang ketiga, kelayakan. Nah, di sini tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik tersebut. Yang keempat, tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah selesai berpidato. Yang kelima, peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Nah, itulah tadi bagian dari pembukaan pidato. Yang kedua, isi. Isi pidato harus berisi informasi penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai dengan alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis itu, dan dikenal audiensi. Yang ketiga, penutup pidato. Bagian penutup pidato berisi kesimpulan dari hal-hal yang disampaikan. Jika perlu, kita harus mengisi penutup pidato dengan permintaan maaf. Bahkan, jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Nah, itulah tadi struktur dari teks pidato. Tidak lengkap kalau kita tidak mengetahui apa saja sih metode dari pidato.
Nah, saat berpidato ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Antara lain yaitu 1. Metode impromptu. Metode impromptu merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, metode memoriter. Metode memoriter yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, naskah. Sesuai dengan namanya, metode naskah yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Yang keempat, teks yaitu metode ekstemporan. Bedanya dengan naskah, metode ekstemporan ini merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Nah, itulah tadi metode yang digunakan dalam berpidato. Sekarang kita akan memperhatikan sebuah contoh pidato. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah cuplikan contoh pidato. Silakan teman-teman perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Murni selaku Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya para generasi muda mempunyai visi untuk membangun negeri ini. Saya juga berharap semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk para hadirin sekalian dan khususnya saya pribadi. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja saat ini yang terpengaruh oleh kehidupan hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini telah terbukti dari data yang disampaikan oleh beberapa lembaga, misalnya lembaga independen, menyampaikan fakta bahwa 65% remaja saat ini telah berhubungan seksual seperti ciuman, hubungan seks bebas, dan hubungan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tidak kalah mengherankan bahwa pengguna narkoba di kalangan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban meninggal dunia akibat pengguna narkoba. Hadirin yang saya hormati, setelah diteliti, ternyata pemuda saat ini telah kehilangan karakternya sebagai kesatria. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengejar pendidikan berupa hasil daripada pendidikan yang mengutamakan agar anak didiknya mempunyai pendidikan yang baik. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jam pendidikan agama dan pendidikan moral di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah pendidikan karakter untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi di negeri ini. Demikianlah pidato yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tanam kenanga di tepi taman, bunga melati tak punya dahan. Jika pendidikan moral disingkirkan, bersiaplah hadapi kesusahan. Mendapat rusa belang di kaki. Rusa memakan daun suji, hendaknya engkau memiliki segenap akhlak yang terpuji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi salah satu contoh cara berpidato yang baik dan benar. Teman-teman bisa melihat di pidato tadi terdapat struktur teks pidato, yaitu salam pembuka, isi, penutup. Nah, tadi
Jadi juga menggunakan metode memoriter, yaitu penghafalan. Jadi teman-teman bisa menggunakan contoh tersebut untuk dijadikan bahan ajar untuk kedepannya. Nah, itulah tadi seputar materi berpidato yang sempat saya paparkan. Semoga teman-teman dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.